Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang anak-anakku kelas 7 C, D, E, F, dan G pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Anda Umi Saidah. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas kalian. Anak-anak, kaifa halukum? Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anakku selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga kesehatannya, dijaga pula semangat belajarnya, walaupun kalian harus belajar dari rumah. Dan jangan lupa, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan hindari kerumunan agar kita tetap sehat dan semangat walaupun berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mereview atau akan mengulang kembali pembelajaran minggu lalu yang telah disampaikan oleh Bapak Sugeng Prastyo, SAG, MPD melalui FCC. Kenapa Ibu mengulang kembali pembelajaran tersebut? Karena banyak di antara kalian yang mendapatkan kendala dan banyak di antara kalian yang tidak mengikuti pembelajaran lewat FCC. Mungkin karena sinyal, ataupun karena satu hal, ataupun karena kuota. Nah, anak-anak, pada materi ini adalah 1. Dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. 2. Ilmu tajwid tentang hukum bacaan alif lam atau al. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum melanjutkan materi, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anakku diberi kemudahan dalam pemahamannya serta menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah pembelajaran selesai, tugas anak-anak adalah mengisi presensi atau daftar hadir dan mengerjakan soal evaluasi sebagai penilaian harian pertama. Baiklah anak-anak, materinya adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Mari kita membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Ya ma'syaral jinni, wahai golongan jin, kamu sanggup antamfudu, menembus atau melintasi penjuru. Ulangi, inistata'tum, jika kamu sanggup, antamfudu, menembus atau melintasi, min aqtaris samawati, penjuru langit, wal ardi, dan bumi, famfudu, maka tembuslah. La tamfuduna, kamu tidak akan mampu menembusnya
illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kita membaca bersama-sama Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berilah kelapangan, fil majalisi, dalam majelis-majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Wa idza qilan syuzu, dan apabila dikatakan berdirilah, fansyuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, darajatin, beberapa derajat. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna khabir, maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Berikutnya adalah kandungan Quran Surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat 33, meliputi manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Nah, berikutnya kandungan Quran Surat Al-Mujadalah, yaitu surat ke-58 ayat 11, meliputi perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Kemudian perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Etika dalam mencari ilmu antara lain: 1. Mencintai ilmu yang sedang dipelajari. 2. Menghormati orang yang memberikan ilmu atau guru. 3. Tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. 4. Mendengarkan penjelasan guru dengan serius.
Nah, syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i adalah kecerdasan, sungguh-sungguh, sabar, biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Menuntut ilmu hukumnya wajib atau fardhu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Berikutnya adalah ilmu tajwid. Anak-anak, ilmu tajwid yang kaitannya dengan Quran surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah di atas adalah tentang hukum bacaan alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Hukum bacaan alif lam ada dua, yaitu alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Suatu bacaan disebut bacaan alif lam syamsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah. Di antaranya adalah ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Dan hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah. Sekali lagi, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, huruf hijaiyah yang termasuk pada kategori huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah. Berikutnya adalah suatu bacaan disebut bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah. Di antaranya adalah alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Kalau untuk mempermudah mengingat hurufnya, biasanya dirangkai menjadi abghi hajjaka wa khaf laqimah. Abghi hajjaka, alif, ba, ghin, dan seterusnya. Maka hukum bacaannya disebut dengan idhar qamariyah. Sekali lagi anak-anak, apabila ada al atau alif lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, huruf qamariyah ini, maka hukum bacaannya disebut idhar qamariyah. Mudah-mudahan kalian paham dengan bacaan ini. Anak-anak bisa melihat pada skema berikut ini. Hukum bacaan alif lam. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah dibaca jelas, maka huruf alif lamnya itu jelas. Contohnya, Rabbil alamin. Mana alif lam qamariyah? Rabbil alamin. Alif lam. Rabbil alamin. Ini ada alif lam. Ini alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena sesudah alif lam qamariyah ada huruf ain. Anak-anak, lihat huruf ain. Ada huruf ain di sini? Ada ini, huruf ain. Berikut contohnya. Fil ardi. Fil ardi. Ini contoh idhar qamariyah. Alif lamnya jelas terbaca. Fil ardi. Kenapa? Karena setelah alif lam ada huruf hamzah. Fil ardi. Berikutnya adalah alif lam syamsiyah. Dibaca lebur atau idgham syamsiyah. Idgham itu artinya memasukkan. Memasukkan pada huruf yang berada di depannya. Anak-anak, huruf syamsiyah diantaranya adalah ta, tha, shad, ra, ta, za, dzal, sin, nun, dal, shin, dha, ta, lam. Berikut contohnya, yaumiddin. Ada alif lam, tapi tidak terbaca alif lamnya. Lebur dimasukkan pada huruf yang berada di depan alif lam. Yaumuddin, bukan yaumul din. Nah, sebagai tanda bahwa ini idgham syamsiyah, biasanya ada tanda syiddah. Karena alif lamnya ini tidak terbaca.
yaumiddin. Contoh satu lagi, ilahin nasi. Ada alif lam dan sesudah ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Ada tanda syiddah di atas, ada tanda tasydid di atas. Ilahin nasi. Maka cara membacanya adalah idgham syamsiyah. Demikian anak-anak, sekedar untuk mengulang atau mereview pembelajaran minggu lalu. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi perhatian untuk anak-anak, setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, diingatkan kembali anak-anak mengisi presensi dan kemudian mengisi atau mengerjakan soal evaluasi sebagai penilaian harian pertama. Terima kasih.